Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Feza, dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Wali Kota Malang, Jawa Timur, Bapak Setiaji. Halo Bapak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Sama-sama, Tempo, Mas. Pak. Oke. Luar biasa. Baik, sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat Wali Kota Malang, Bapak Setiaji. Setiaji lahir 13 Mei 1964. Beliau yang juga akrab disapa Mas Aji adalah Wali Kota Malang yang menjabat periode 2018-2023 dan Wakil Wali Kota Malang periode 2013-2018. Kota Malang menjadi sorotan karena disebut-sebut sebagai Silicon Valley-nya Indonesia. Istilah Silicon Valley merujuk pada wilayah di California, Amerika Serikat, yang terkenal sebagai markas perusahaan teknologi dan inovasi. Kota Malang memiliki pertumbuhan yang signifikan dalam kewirausahaan digital dengan bertumbuhnya perusahaan startup di bidang teknologi informasi. Jumlah perusahaan startup di Kota Malang kini sudah mencapai lebih dari 200-an startup. Kota Malang yang dipimpin oleh Wali Kota Setiaji mengusung visi Kota Malang bermartabat. Hakikat bermartabat di sini adalah perwujudan dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah kepada masyarakat yang dipimpin. Dan bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan dan kemuliaan. Lalu bagaimana strategi Wali Kota Malang dalam membangun kotanya? Langsung saja kita berbincang dengan Wali Kota Malang, Bapak Setiaji atau Mas Aji, untuk tahu lebih jauh tentang program-program sebagai kepala daerah. Mas Aji, waduh luar biasa, terima kasih. Kalau di Malang panggil Sam Aji. Sam Aji. Ya, Mas itu kan Sam. Sam, oh iya dibalik-balik ya Pak ya. Sam Aji. Sam Aji. Baik, Pak, Kota Malang ini kan mengalami pembangunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan selama pandemi COVID-19, Kota Malang tetap melakukan pembangunan infrastruktur saat sebagian besar daerah cenderung tiarap karena wabah tentunya. Salah satu proyek yang berjalan saat pandemi adalah pembangunan gedung bersama di Balai Kota Malang senilai 45,4 miliar. Luar biasa. Nah, Wali Kota Malang, Bapak Setiaji, itu juga melakukan peletakan batu pertama pada 4 April 2020 ya Pak ya? Ya. Nah, ketika itu proyek tersebut sempat menjadi perhatian publik dan ada juga yang menuai kritik tentunya. Nah, Mas Aji, kenapa saat itu pemerintah Kota Malang berkukuh untuk menjalankan proyek pembangunan kantor bersama pemerintah Kota Malang Pak di tengah pandemi? Monggo Pak. Terima kasih. Jadi gini, orientasi saya itu kan gini, sepanjang itu tidak melanggar aturan, kenapa kita harus berhenti? Pada awalnya memang wajar pro kontra ya. Teman-teman DPR waktu itu juga mensoal, oh ini pandemi kenapa harus refocusing dan seterusnya. Tapi ketika nanti perputaran ekonomi tidak kita gerakkan di tingkat bawah, ekonomi di tingkat lingkung paling bawah tidak jalan, ya kita nanti akan terkontraksi begitu dalam pada waktu COVID-19 dulu. Jadi prinsip kami, ketika kami mampu, saving anggaran untuk pandemi sudah kami siapkan, pergerakan ini sudah kami lakukan pembangunan itu. Bukan hanya blok mini office saja ya, tapi ada beberapa kegiatan ketika itu, ada 3 kalau tidak salah, 3 kegiatan, salah satunya termasuk juga jembatan Kedung Kandang itu ya. Jadi nilainya kalau tidak salah di tahun 2020 itu ada di angka 120 sampai 150 miliar fisik itu ketika itu. Jadi ada Islamic Center, ada gedung, ada jembatan Kedung Kandang, ada yang namanya kantor terpadu di kami ya. Dengan catatan waktu itu, tolong siapapun pemenangnya ketika itu, kami sudah mewajibkan belanja kepada UMKM, belanja di daerah itu. Yang sehingga perputaran uang di tingkat bawah itu berjalan. Dan memang terbukti, alhamdulillah, Kota Malang itu kotanya kota perdagangan dan jasa. Ketika pandemi COVID-19 dulu itu mesti tiarap semua. Tapi alhamdulillah dengan kami mempunyai keyakinan yang kuat,
tahun 2020 kami terkontraksi di angka min 2,26. Prediksi semula adalah min 4. Ya. Karena kami begitu pandemi Covid ya, di bulan Juli kami minta tenaga ahli saya survei itu. Siapa yang sekiranya demand apa yang mengalami penurunan ya, terjun bebas, demand apa yang mengalami peningkatan. Hemat saya sudah hukum alam ya, ketika ada sesuatu itu mesti ada yang naik, ada yang turun gitu. Dan karena berbasis survei itu, maka alhamdulillah kita pada posisi yang insya Allah dengan tetangga sebelah terkontraksi ekonomi kami itu lebih paling rendah dibanding tetangga-tetangga sebelah. Karena prosesnya tetap jalan, proses pembangunan tetap jalan, e-commerce dari masing-masing UMKM saya gerakkan semua. Jadi saya punya keyakinan bahwa oke, COVID ada ya, tapi ekonomi harus bergerak. Oke. Jadi ini adalah langkah strategi dalam mengurangi tadi ya Pak ya, artinya kontraksi tadi. Iya, jadi pertumbuhan ekonomi akhirnya alhamdulillah kemarin pertumbuhan ekonomi di Kota Malang itu min 2,26. Yang lain-lainnya ada min 6. Ya. Di sekitaran Kota Malang aja ada yang min 6, saya menyebut nama, ada yang min 2,68. Padahal sebetulnya di sana kan sektornya tidak begitu terpengaruh karena mungkin sisi pertanian dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Pak Haji. Nah, selain pembangunan infrastruktur berupa gedung bersama tadi ya, di masa kepemimpinan Bapak juga berdiri Malang Creative Center atau MCC. Nah, ini yang menarik nih. Yang gedungnya juga begitu megah. Apa sebetulnya tujuan pembangunan MCC, Pak? Jadi gini, MCC itu sebetulnya cita-citanya komunitas sudah digagas 6-7 tahun yang lalu. Yang namanya negara itu, pemerintah itu adalah bagaimana menjembatani ya, proses menjembatani kebutuhan masyarakatnya. Jadi bukan hanya mendengarkan saja, tapi benar-benar ya mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak saudara-saudara kita semua. Berangkat dari sana, saya lihat saya tidak langsung tiba-tiba membangun yang namanya MCC. Malang Creative Center itu sudah terbangun tiba-tiba gitu. Tapi kami membangun komunitas dulu. Ya, komunitas kita bangun, ekosistemnya akhirnya tumbuh. Ketika ekosistem tumbuh, saya baru bisa berpikir ekosistem itu punya getaran enggak terhadap ekonomi-ekonomi yang lain. Begitu saya mempunyai keyakinan bahwa ekosistem itu sudah terbangun dengan baik dan punya getaran multi efek terhadap ekonomi-ekonomi yang lain, baru saya buatkan yang namanya MCC. Jadi Malang Creative Center itu kami harap memang ini menjadi Silicon Valley-nya Indonesia karena terbukti memang sekarang ya 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang itu jalan semua dan berbagai daerah datang itu ya mohon maaf beliau melihat ini baru pertama Pak Wali bahasanya. Kemarin ada yang teman-teman startup ya dari Jakarta itu juga founder menyampaikan saya udah keliling Pak Wali ke 38 provinsi ya, baru di Malang ini bahasanya gitu. Tapi saya kan ini yang baru di Malang ini aja bahasanya gitu. Kalau saya tidak heran bangun jembatan Pak Wali, bangun jalan itu hal biasa. Tapi membangun gedung yang semacam ini taruhannya adalah taruhan jabatan. Bagaimana bisa dimanfaatkan? Dan alhamdulillah pada waktu kami cek sound ya, soft launching kemarin ya, itu mobilitas orang cukup tinggi, 17 subsektor jalan semua, satu hari tidak kurang dari 4 sampai 5 ribu orang di bangunan itu. Bangunan itu dulu kita rencanakan sampai 250-an miliar. Ya, bagi saya itu kecil karena pikiran kita bukan pikiran saya bangun sekarang
nanti setahun 2 tahun ya Ya. bisa dikembalin uang yang keluarin, enggak. Tapi kami buat bangunan ini adalah inkubasi dari anak-anak yang punya talenta yang luar biasa. Betul. Karena Malang ini perguruan tingginya tidak kurang dari 57 sampai 60 perguruan tinggi. Ya. Mahasiswanya sampai 900-an ribu. Ya. Ya. Dan ekosistemnya udah terbangun dengan baik. Ya. Karena teritorial kampus di Kota Malang itu tidak, kan kotanya kecil, Mas. Ya. Jadi ekosistem terbangun tidak terpetak-petak. Saya kuliahnya di A, di B, di C. Ketika ngobrol, ini ada yang dari, mohon maaf saya nyebut, kalau boleh saya nyebut perguruan tinggi ya. Di situ ada ada UIN, ada UB, ada UM, ada UMM, ada Unisma ya. Ini lingkupnya dekat. Ada Widya Agama ya, ada yang namanya Unmer. Ini biasa dia ngobrol jadi satu kesatuan. Sehingga makanya terjadi akulturasi dan akselerasi yang luar biasa, disiplin ilmu yang dimiliki oleh perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, perguruan tinggi C. Lah ini luar biasa. Akhirnya terbangun ya komunikasi, dan MCC ini saya bangun, saya minta teman-teman coba buatin lah gambar menurut you gimana gambarnya. Mulai desain gambarnya, lantai 1 untuk apa, lantai 2 untuk apa, sampai lantai 8 untuk apa. Semuanya kami serahkan teman-teman. Sampai manajemen buildingnya saya serahkan dengan komunitas. Ya mohon maaf, di ASN sekarang kan ada manajemen talenta. Tapi yang namanya ASN ya, budaya atau mempunyai jiwa bisnis itu kan. Tapi kalau teman-teman enggak. Jadi alhamdulillah sampai pengelolaannya juga teman-teman semuanya. Dan nanti kalau sana ya, mohon maaf, lantainya dengan di mall tidak kalah. Bersih, masuk sudah anak-anak milenial gitu. Dan lebih menariknya di sana walaupun itu anak milenial ya, tapi dia tidak pernah melupakan budaya-budaya Indonesia. Dan itulah yang saya kira mungkin kenapa dulu ditentang banyak orang, tapi sekarang alhamdulillah pelan tapi pasti ini sudah banyak bergabung. Bagi kami Mas ya, ketika ada orang yang menentang, sebenarnya dia bukan karena tidak setuju, tapi belum ketemunya satu frekuensi di gelombang itu. Ibarat kita mencari gelombang gitu Mas ya. Kalau belum nyampe ya mesti suaranya kan masih merat-marit ya. Tapi kalau sudah masuk ya, artinya masih menyatukan, dan itu perlu waktu. Aku yakin itu. Yang penting saya itu bukan kepentingan saya pribadi, yang penting saya membangun itu adalah pikiran idealisme yang saya tuangkan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Dan saya tidak berpikir hari ini untuk esoknya itu mungkin jangkauan 2, 3, 5 tahun ke depan, tapi sampai 100 tahun ke depan itu sudah diwadahi sana. Ini yang MCC Mas. Baik, luar biasa sekali. Jadi secara historis sebetulnya ini sangat menguntungkan bagi para milenial ya Pak ya. Adanya hub ini ya. Iya, jadi hub itu luar biasa Mas. Sehingga kemarin banyak dari teman-teman dari Kementerian Parikraf dari Kementerian Koperasi, UMKM itu ngapain, dari BI ngapain, di luar sana sini hallnya ada, kelas-kelasnya ada ya, mulai dia itu mungkin main band ya, dia belajar jual online ya, dia belajar podcast ya, dia belajar potret foto ya, dia belajar desain grafis, desain baju ya, sak jahitnya ya. Terus ada yang namanya lab foodnya ya, food labnya. Jadi laboratorium membuat keripik macam-macam, buat sambal, di sana lengkap dan itu gratis. Jadi ini menjadi inkubasi dari semuanya. Dan Ibu Gubernur kemarin juga sampaikan nanti saya akan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, anak SMA, SMK, nanti tidak usah repot-repot, ya,
langsung belajar di sana aja, Ya. kepingin belajar apa, sana sudah ada mentornya animator, ya, kepingin buat animasi, gamenya gimana, aplikasi masuk, ya, kepingin dia batik, jadi ada galeri batiknya. Pokoknya 17 subsektor ekonomi kreatif itu Oh, ada kita wadai di sana. oke. Jadi luar biasa sekali berarti Ya, Pak ya. main film juga ada. Lengkap berarti Pak Lengkap. Jadi sebetulnya kami ya. buatkan studio 2. Kenapa? Mohon maaf, film-film pendek sementara ini kan tidak bisa dipublish oleh Iya, di betul. gedung. Hanya di sana nanti ini untuk komersil juga. Jadi komersil dengan catatan nanti tolong deh tayangin film-film pendeknya produknya anak-anak Malang. Yang sehingga kita mendapatkan mensupport teman-teman berkarya. Oke, jadi ini wadah untuk menumbuhkan kreativitas juga Pak ya. Dan kemarin sudah ada dari 4 negara kalau tidak salah. Wah, luar biasa. Sudah datang ke sana mau lakukan kerjasama. Luar biasa sekali, Iya. Pak Haji. Nah, ini selanjutnya, Kota Malang juga dikenal sebagai kota dengan ekosistem startup digital yang Ya, terus bertumbuh. Nah, ini bicara startup apa? Ada juga yang menyebutkan Kota Malang itu adalah Silicon Valley-nya Indonesia. Sesungguhnya yang terjadi di Kota Malang dalam hal perkembangan teknologi informasi seperti apa Gini perjalanannya, Mas, Pak? jadi selain ekosistem, kenapa Malang itu punya ekosistem Ya. baik digital? Karena ada 21 perguruan tinggi yang mempunyai jurusan IT, Mas. Tidak kurang dari 3.400 sarjana setiap tahunnya di produk itu. Lah saat ini kami lagi membangun ada 16 perguruan tinggi, sudah 16 perguruan tinggi yang bergabung membuat kurikulum bersama. Jadi kurikulumnya digodok dengan teman-teman komunitas. Oke. Ya, dengan teman-teman KEK. Jadi Komite Ekonomi Kreatif. Ya. Apa sih sebetulnya kebutuhan pasar berkaitan dengan IT itu? Ya ini sudah alhamdulillah SDM-nya sudah disiapin, ya sudah siap ya. Ekosistemnya terbangun dengan baik dan di ekonomi kreatif di kami sudah punya peta jalannya udah jelas. Roadmap-nya udah ada ya, Pak ya? Roadmap-nya sudah jelas dan memang itu masuk dalam RPJMD kami, Mas. Oh, RPJMD kami langsung menyebut ekonomi kreatif. Kenapa? Karena pada waktu saya diberi amanah oleh Allah melalui pilihan rakyat, itu PR besar kami adalah pengangguran terbuka. oke. Pengangguran terbuka kami tinggi. Pertumbuhan ekonomi kreatif itu juga lemah. Lah pertumbuhan ekonomi pengangguran terbuka itu kan usia kerja mahasiswa purna itu Mas ya, yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi anak yang sudah selesai itu stay di Malang sambil nunggu pekerjaan. Ya. Sehingga ini menjadi penyumbang pengangguran. Ya. Maka kami sudah ketemu kan mestinya ini penyakitnya udah ketemu. Lah obatnya apa? Kita tumbuhkan ekonomi kreatif tadi. Oke. Ekonomi kreatif yang kemarin kita ambil pertama dari 17 subsektor itu adalah aplikasi dan game. Ya. Gamenya sudah dibeli Mas di Amerika. Terus teman-teman Oke. animatornya itu yang isi yang di Korea, di Malaysia. Nah sekarang sudah menjadi satu ekosistem yang baik ya. Startupnya aja sudah luar biasa pertumbuhannya. Terus aplikasinya kontrak kemarin dengan di kontrak Jepang. Oke. Ya. Terus ada dari Polandia datang ke Malang Malang sana. langsung ya, Pak ya? Ya. Dan saat ini teman-teman bukan hanya perguruan tinggi saja Mas. Dari SMK SMA kita yang kerjasama dengan teman-teman AWS kan juga kerjasama dengan kita. Ini luar biasa sehingga ini benar-benar akan menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. Iya, betul. Ya, Setuju. karena kiblatnya menurut saya di sana ekosistemnya sudah terbangun dengan baik. Betul. Terlihat dengan terbangunnya namanya MCC, ini menjadi salah satu titik kumpul. Ya. Selain co-working space-nya sudah dimasuk di masing-masing kecamatan, kelurahan kita sudah buka Mas. Ya nanti titik kumpulnya di sana. Jadi co-working space sudah kita bangun
ini kita lihat pertumbuhan ekonomi kreatif termasuk digital setahun itu kenaikannya dari 2021 kemarin pertumbuhan ekonomi kreatif masih di angka 4,7. Tapi 2020 ini sudah 10, Mas. Oke. Lonjatannya lebih dari 5%. Sehingga ini berdampak signifikan dengan pengurangan angka pengangguran terbuka. Kita Kota Malang dulu di ranking pertama, Mas. Se-Jawa Timur, mesti pengangguran terbukanya paling banyak ya. Sekarang sudah urutan kelima. Oke. Artinya berarti ini penyakitnya sudah ditemukan, obatnya sudah ditemukan, tinggal nanti penguatan, Mas. Ya, salah satu di antaranya penguatan itu tadi kita buat kurikulum bersama-sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha. Oke. Jadi terus dikembangkan ya Pak ya? Terus dikembangkan. Ya. Luar biasa. Nah, kalau melihat dari segi potensi industri digital yang sangat besar ya Pak ya, seperti apa kebijakan Bapak ke depannya dalam mendorong ekonomi kreatif tadi Pak? Ya gini Mas, jadi sebenarnya bersyukur dengan COVID itu juga Mas. Karena COVID itu ternyata bisa memangkas literasi masyarakat. Seandainya tidak ada COVID, orang melek IT itu mungkin masih 4 tahun lagi belum. Ya, diajak Zoom aja dulu kan mungkin belum kenal. Tapi begitu kena COVID, anak-anak mulai kecil sudah biasa mengerjakan di HP dan seterusnya. Lah tinggal bagaimana sekarang ya. Jadi 4.0 itu menjadi society 5.0 Mas. Bagaimana perkembangan digital itu menjadi milik kita dan kita perankan untuk kemanfaatan semuanya. Salah satu di antaranya adalah bagaimana market dari 17 subsektor ekonomi kreatif tadi. Contoh ya, di kami sana jaringannya kami sudah pakai yang 5G Mas. Sudah bandwidth-nya kami kuatkan. Sehingga anak-anak di sana ada yang namanya mulai dari dia cara memotret sebuah produk ya. Terus nanti packagingnya di teman-teman kan ada desain grafis ya. Itu nanti kita padukan Mas. Jadi dari hulu hilirnya nanti bisa nyambung semua sampai kepada e-commerce-nya. Karena saat ini kita jujur aja ya, e-commerce macam-macam lah Mas ya. Kalau dulu orang mau buka A ya, dia harus kadang-kadang kan dulu Mas ya, asal yang sana rame dia ikut rame. Kami enggak Mas. Jadi di ekosistem tadi kita basicnya adalah basic data. Sehingga kami butuh penelitian, butuh survei. Katakan satu skup wilayah ini mau orang ini tidak punya keterampilan. Terus disuruh kamu harus buka A. Buka A ini harus kita survei dulu. Contoh ya. Di sini tuh orang yang senang bakso itu berapa sih? Malang sana. Sekian. Yang jual bakso berapa? Jangan sampai antara kebutuhan dan supply-nya nggak balance ya. Ini tidak nyambung. Bakso juga macamnya. Ini yang bakso goreng atau mungkin bakar ya. Sehingga ketika kita menyodorkan pada orang yang belum mempunyai skill, diajari menjadi skill, setelah punya skill ya, kita sodorkan kamu usaha A. Ketika kita usaha dijamin bahwa dia nanti pasti laku karena apa? Sesuai dengan demand, sesuai dengan kebutuhan. Lah, bukan hanya di situ saja, publishing juga kita kuatkan, marketnya kita kuatkan. Di sana ada pembelajaran TikTok ya. Sekarang kan kalau orang jualan, kalau dulu mungkin pergi ke dukun Mas ya. Sekarang dukunnya kan TikTok itu ya. Setuju Pak. Nah ini menjadi salah satu penyangga Mas. Jadi hulu hilirnya bisa masuk semua. Betul. TikTok kan dia dapatnya ya, dapat nanti subscribe-nya kan dia dapat ya. Kunjungannya dia dapat. Atau YouTuber. Satu sisi yang diuntungkan adalah orang-orang yang kan gitu Mas ya. Betul. Yang dipromokan. Dipromokan langsung ya Pak ya. Iya. Berarti ini betul-betul digital minded nih Pak. Luar biasa ini. Ya karena terdorong tadi. Selain ekosistem SDM-nya kita sudah mumpuni ya Pak. Dan itu mungkin juga tidak daerah lain juga beruntung Mas.
Kami jadi wali kota Malang itu bukan karena kehebatan wali kota ya. Saya tuh tidak ada apa-apanya ya. Tinggal bagaimana kita meramu ya. Iya, iya. Ibaratnya ini sudah tersedia semua. Melihat Tapi potensi. bagaimana nanti ya. Ibarat kita masak itu sedapnya bagaimana sehingga orang bisa menikmati semua dan rasanya enak dirasakan oleh semua lidah gitu aja. Berarti racikannya Pak Aji ini pas dia. Mudah-mudahan Pas gitu. dia. Ya. Oke. Iya. Pak, selanjutnya. Bagaimana pemerintah Kota Malang mensinergikan berbagai potensi yang ada dengan arah kebijakan nasional nih Pak, Ya, ya. RPJMN mungkin. Seperti menekan inflasi, menurunkan angka kemiskinan, Ya. dan yang paling penting mendorong investasi. Nah ini Nah, menarik iya. nih Pak. Jadi gini, saya tuh paling 2-3 hari sekali Mas, saya mesti komunikasi dengan BI, Oke, saya komunikasi dengan OJK. oke. Ketika saya tanya Pak OJK, berapa sih dana pihak ketiga yang ditaruh di bank? Oke. Ya, ini kaitannya mungkin dengan investasi Mas. Dan kemiskinan. Berapa sih sebetulnya demand berkaitan dengan masalah kredit? Karena saya khawatir nanti Kota Malang pihak ketiganya banyak yang nyimpen uang di bank, ya. Sementara tidak ada proses demand untuk kredit. Alamat saya gitu, waduh alamat ini generasi saya tinggi. Karena banyak orang yang punya duit tapi ngendon di bank, Ya. sementara di bawah tidak ada proses. Maka kami tetap semuanya itu goalnya sesungguhnya Mas ya. Proses pembangunan apapun Pak Presiden sudah nyampaikan kan, goalnya kan ada ya bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan, kita keluar dari ekstrim, stunting kita juga sudah mulai pelan-pelan di angka 14% dan alhamdulillah Kota Malang saat ini sudah di angka 8, sekian persen ya. Terus bagaimana tumbuh kembangnya investasi. Digitalisasi saya kira ini selain kita sudah punya undang-undang Mas. Oke. Undang-Undang 14 2008 berkaitan dengan masalah transparan. Karena digitalisasi itu setiap orang nanti akan tahu Mas. Untuk ngurus izin dan lain sebagainya ya. Yang namanya surat ketika izin sesuatu begitu dimasukkan dia kan sudah punya nyawa Mas. Iya. Karena SP-nya 3 hari. Kamu jangan biarin loh. Kalau sudah nanti waktunya sudah 3 hari tidak jadi, itu risiko kamu. Ya. Harus diantar kepada ini. Dan transparan itu saya kira dengan digital itu transparansi. Ketika transparansi kita kuatkan, digitalisasi kita menjadi keharusan kita semua dalam pelayanan, kan orang yang investasi kan senang Mas. Ya. Merasa dilayani dengan baik, terjamin ya. 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 Dan pemerintah mendorong untuk itu. Yang secara otomatis ketika investasi kita naik ya, pertumbuhan ekonomi kita naik, harapannya angka kemiskinan kita bisa menurun. Ya. Ya. Dan ini alhamdulillah Malang itu pertumbuhan ekonomi 2022 kemarin dalam dekade berapa tahun ini Mas ya? Lebih dari 20 tahun Mas. Belum sebagus 2022 ini. Di angka 6,32% Mas. Oke. Yang notabene Kota Malang itu tidak punya andalan apa-apa. Mungkin daerah-daerah lain ya mohon maaf ya, ada daerah industri ya. Ya. Terus kota besar. Malang itu kota besar kedua, kecil kotanya. Tapi mampu di angka 6,32%. Kemiskinan juga alhamdulillah, kemiskinan udah dikerak miskin Mas. Di angka 4,32%. Jauh di bawah angka kemiskinan nasional. Pertumbuhan ekonomi kita juga di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional. Oke. Ya. Terus IPM kita juga alhamdulillah. Itu saya kira IPM kami juga di angka 82, Lah, karena itulah kami gencarkan bagaimana hulu hilirnya tadi ya bisa goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tentu ini harus berseiring dengan apa yang menjadi program nasional. Ya. Program nasional kan bagaimana tumbuh kembangnya investasi. Bolak-balik yang namanya Pak Presiden nyampaikan ribet ini ya ngurus lama lah. Ini saya mesti ngecek Mas. Ya.
Kenapa ini harus lama? Kenapa ini harus lama? Kalau alasan dulu, oh ini OSS-nya belum nyambung Pak. Kenapa kok enggak nyambung? Saya setiap hari mesti oprak-oprak gitu. Terus kenaikan investasinya gimana? Dan alhamdulillah kenaikannya signifikan. Ya, signifikan. Jadi ini bisa diukur kenaikan investasinya naik, pertumbuhan ekonomi naik, angka kemiskinan kita turun. Ya, angka kemiskinan kita turun. Pengangguran kita juga sudah mulai turun. Berarti ini kan pergerakan pertumbuhan ekonomi ini berdampak. Jadi benang merahnya bisa dilihat. Oke. Luar biasa sekali. Ya, Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana pemerintah Kota Malang menggandeng seluruh pihak terkait, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, pengusaha, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat, untuk bersama-sama mendorong atau mendukung berbagai potensi yang tadi Bapak sebutkan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pak. Ya, kami sudah mulai awal Mas mendengung-dengungkan pertama pentahelik, ya, sekarang hesahelik. Jadi bukan hanya dengan institusi negara saja, tapi kalau hesahelik kan kami ada yang namanya perguruan tinggi, akademisi, ya, ABC, B-nya adalah bisnis, ya, C-nya adalah community, ya, ABC, G-nya adalah government adalah kami, terus M-nya adalah media, dan yang satu komunitas adalah perbankan, Mas. Nah, perguruan tinggi dan sekolah ini termasuk tadi akademisi kan kelompok lembaga pendidikan, Mas. Kami ajak bersama-sama membangun, ya, bagaimana goalnya sebetulnya sila kelima itu tercapai dengan baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Dengan cara pandang kami sesuai dengan visi kami adalah bermartabat. Cara pandang kami adalah cara pandang yang positive thinking. Pasti bisa, dan melihat orang itu mesti lihat baiknya, jangan pernah melihat jeleknya. Itu yang kita kuatkan, Mas. Luar biasa. Yang sehingga semuanya kita sodori. Perguruan tinggi kami sodori, Pak, gimana? Diajak ngomong, Mas. Ya, jadi semua kemudian diajak ngomong. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi diajak ngomong, ini loh persoalan kita. Ya, kami sudah melakukan demikian. Apa yang seharusnya kita lakukan bersama-sama. Berkali-kali saat ini yang sering disampaikan oleh Pak Presiden juga bahwa Indonesia kan termasuk negara yang sukses menangani COVID, Mas. Kenapa? Karena memandang visinya sama. Jadi coming visionnya adalah COVID ini urusan nyawa. Maka kalau urusan nyawa kan enggak mandang. Ini urusan siapa? Ini urusan bersama-sama. Kami juga lakukan itu. Ini loh Pak, ini. Jadi Malang itu bukan miliknya wali kota, bukan miliknya DPR, bukan miliknya ASN, tapi milik kita semua. Mau diapain ini? Monggo kan gitu. Ayo kita berkontribusi, ya. Dan Malang itu bukan miliknya orang Malang doang loh, ya. Ini menjadi bagian negara kita. Ya, saya sampaikan apa yang menjadi keluhan kami sampaikan, dan terbukti alhamdulillah. Saat ini aja yang sudah bergabung dengan setiap buat kebijakan, semua saya ajak ngomong. Kenapa? Karena ketika dia diajak ngomong berarti ada pelibatan masyarakat. Ingat bahwa sesungguhnya sebelum regulasi ada, ya, ketika membuat regulasi itu kita semuanya kan menjadi subjek, Mas. Betul. Penentu kebijakan, kan. Rakyat juga penentu karena itu miliknya rakyat. Negara ini kan sahamnya kan yang pemilik saham negara kita kan rakyat. Setuju. Ya, diajak ngomong. Ya. Jadi subjek, tapi begitu sudah menjadi regulasi ya kita semua menjadi objek. Ya. Ketika harus kita patuhi undang-undang itu, kita patuhi aturan itu, kita patuhi kebijakan itu. Siapapun pemimpinnya wajib kita taat. Karena ini sudah menjadi konsensus kita semua. Betul, kesepakatan. Dengan apa cara-cara demikian, Mas. Alhamdulillah kita enak, dan saya juga tidak pernah alergi ketika dikritik, kita dicibir. Dia tidak musuh kita, dia itu adalah saudara kita. Tapi ketika dimensi dan cara pandangnya berbeda, ya mesti enggak inilah.
perlu waktu untuk menyamakan itu gitu. Kembali ke frekuensi tadi ya Pak. Iya. Jadi itulah Mas, sehingga yang namanya pemimpin saya itu kan hanya tukang ngeramu aja. Ini barangnya sudah ada kok gitu aja ya. Ya. Kalau sudah ramuannya pas, dirasain tadi, oh ini enak, ini sedap, Baru ini kurang sajikan, apa ya. Masyarakat Pak ini kurang ini Pak, ayo dirasakan sehingga rasanya itu semua lidah bisa, oh ya. Tentu tidak semuanya sama Betul, ya. betul. Ada yang seneng asin, ada yang tidak seneng asin, tapi paling tidak di kebanyakan itu ya. Luar biasa sekali. Nih. Jadi ada kolaborasi, ada sinergi tentunya ya Pak ya. Dari berbagai bukan macam kolaborasi aspek. saja, Mas, akselerasi udah. Mas. Akselerasi, Iya. akselerasi malah ya. Luar biasa. Nah Pak, selanjutnya. Sebagai kepala daerah tentu tak lepas dari isu dan suasana politik yang cukup menantang di tahun ini ya. Dan mungkin juga tahun depan. Nah bagaimana nih Pak menyikapi pesta demokrasi serentak yang kali ini menjadi sejarah tersendiri, terlebih Malang sempat didera luka mendalam akibat tragedi Kanjuruhan kemarin. Ya. Saya sudah mulai sekarang udah nyampaikan Mas, Ya. bahwa apapun kita harus akui bahwa sistem demokrasi kita adalah yang sudah saat ini kita lakukan bersama-sama. Proses pemilihan wakil rakyat dan seterusnya ya. Maka ayo bersama-sama ini kita sukseskan saya gitu. Beda pendapat itu keniscayaan, beda pilihan itu keniscayaan. Tapi ketika kita bercerai-berai itu adalah kehancuran. Sebetulnya goalnya sebuah demokrasi adalah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tapi jangan sampai ini nanti bisa bercerai-berai. Maka saya sampaikan yang namanya mencapai sila kelima itu tidak bisa instan, perlu proses. Betul. Dan namanya sebuah negara itu tujuannya tidak jelek, tujuannya baik ya. Cuma menuju ke sana kan memang seperti orang sholat ya Mas. Betul, betul. Sholat itu kalau tahu sekali sudah diterima ya tidak usah mengulang terus. Ya. Kita dalam proses mencari bentuk yang memang bagus dan pikiran orang dulu dengan sekarang kan tidak. Terus kan berkembang, berkembang dan berkembang dan berkembang. Maka jati diri kita ya sebenarnya apapun prosesnya dan demokrasi dan kita menjadi warga negara, sebenarnya patokannya kita adalah Pancasila, itu ya Undang-Undang Dasar dan komitmen bahwa NKRI itu sudah kata kunci, tidak boleh diotak-atik. Mutlak ya? Ya mutlak dan dibingkai dalam kebinekaan itu. Betul. Ya. Dan itu yang harus kita pedomani. Betul, Mas. setuju Pak. Maka saya sampaikan pada masyarakat dan kalau sudah jadi pejabat itu ya kamu harus posisi kamu ya posisi kita terutama saya ini kan tidak boleh kamu berpihak ke A, ke B, ke C. Karena kamu dipilih oke mungkin dulu berangkatmu dari partai A seandainya ya. Tapi ketika sudah dipilih kamu harus bisa ngayomi semuanya. Betul. Satu, yang kedua, kami sekarang lagi belajar Mas. Saya belajar dan ketika saya belajar ngajak saudara-saudara kita menjadi orang yang bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menghargai jasa orang lain. Karena negara kita, mohon maaf, karakter bangsa kita saat ini kan lagi kena degradasi moral, tidak mau menghargai karya pendahulunya Mas. Jadi kayaknya pemimpin saya yang paling hebat. Merasa paling ya. Iya, sehingga menyalahkan yang kemarin. Padahal saya punya filosofi Mas, angka 1 dinamakan angka 1 karena ada 2. Dinamakan 2 karena ada 3. Jadi keberhasilan saat ini karena sudah ditanam oleh pemimpin-pemimpin yang lama. Dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan Bung Karno dengan dengan jas merah itu jangan lupakan sejarah itu memang ya saat ini rupa-rupanya orang-orang sudah mulai tergerus itu Mas. Maka ini yang terus kami support Mas. Sehingga kewajiban bagi kita semua untuk mensukseskan pesta demokrasi yang ini memang ya jujur mungkin kepala daerah yang masih 3 tahun mau ndak mau dengan sistem ini kan 2 tahun tersisa terbuang. Ya jangan melihat itu ruginya untuk dia, tapi yang dipikirkan adalah ini untuk kepentingan rakyat, bersama. Karena ingat bahwa kalau dulu-dulu itu Mas ya,
dengan sistem yang kemarin itu, bayangkan kita menyusun RPJMD Mas, ya kita susun sementara ini kota kabupaten RPJM-nya provinsi belum jadi. Ya. Padahal patokannya itu kan dari RI dulu ya, RPJP-nya, rencana pembangunan jangka panjangnya nasional, di breakdown dalam RPJP-nya provinsi, di breakdown dalam RPJP-nya daerah. RPJM nasional kan gitu mestinya. Yang dulu ya ini seperti patokan kan Mas, turun ke bawah. Lah ini dalam rangka untuk itu semua, maka sama teman-teman ya harus legowo. Nah, bahwa mestinya belum selesai terus dipaksa harus selesai harus legowo. Ada teman, aduh saya itu masih kurang 1,5 tahun ini mestinya. Ada yang 1 tahun, ya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan kan. Tapi ini insya Allah tidak ada yang namanya pemerintah itu mempunyai tujuan jelek. Betul. Yakinlah, tapi perlu proses. Betul. Itu harus kita pahami bersama-sama. Betul, luar biasa sekali. Pak Haji, tidak terasa kita udah ada di penghujung acara nih Pak. Dan saya mempersilahkan kepada Bapak untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan sebagai Wali Kota Malang terkait dengan kemajuan Kota Malang. Monggo Pak. Saya sering nyampaikan Mas bahwa ini tip untuk kita maju ya. Jadi orang hidup itu otoritas hidup kan milik Tuhan. Tapi otoritas kehidupan diserahkan kita. Untuk menata kehidupan, ya, kehidupan kan setelah hidup itu kan urusan kita, Mas. Sehingga Tuhan menyampaikan, saya tidak merubah nasib seseorang kecuali dia mau merubah dirinya sendiri. Maka kalau ingin sukses, ya, saya mohon kepada seluruh utamanya warga Malang, sering saya sampaikan harus yakin. Harus yakin. Yakin. Dan yakin itu berada dalam posisi Tuhan pernah menyampaikan waktu Mas. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengejar mimpi. Jadi orang itu kalau harus yakin harus mempunyai mimpi dalam kehidupan itu. Yang pertama itu. Yang kedua untuk merealisasikan ya mimpi itu, cita-cita itu harus punya strategi. Watawasau bil haq. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu. Amanu itu orang mempunyai idealisme, orang yang mempunyai asa. Yang kedua wa amilus sholihah. Jadi wa amilus sholihah itu orang yang mempunyai strategi. Bagaimana supaya mimpinya itu bisa tercapai. Dan yang ketiga adalah watawasau bil haq, itu orang yang mau belajar dan tidak merasa dia sombong ya, dan bangga terhadap prestasinya. Sehingga dia mau belajar terus-menerus. Semakin dia belajar maka semakin dia merasa bodoh, sehingga menghargai pendapat orang. Maka saya kira dengan konsep itu saya hakul yakin pasti kita akan sukses. Luar biasa sekali Pak Haji. Inspiring. Luar biasa. Terima kasih. Makasih Mas, sama-sama ya. Baik, pemirsa Teras Negeri, kami akan kembali berbincang tentunya dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Matur nuwun Pak Haji.